Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Fenomena Penyimpangan Bahasa Indonesia di Media Sosial dan Implikasinya Terhadap Pelestarian Bahasa Nasional. Perkenalkan, kami terdiri dari Saya Adinda Siti Sadia dengan NIM 28026840021 dari Digital Business Management. Saya Cindy Nur Oktaviani dengan NIM 28026829981 dari Prodi Digital Business Management. saya Ervarianti dengan NIM 2802668030 dengan program studi Digital Business Management. Saya Irfan Rosid Nurisma dengan NIM 28026488653 dengan Prodi Bisnis Manajemen. Saya Sasna Sabrina Loisa dengan NIM 28026705333 dari Prodi Digital Business Management. Selanjutnya, penelitian ini membahas fenomena penyimpangan bahasa Indonesia di media sosial serta implikasinya terhadap pelestarian bahasa nasional. Dengan seiringnya pesatnya perkembangan komunikasi digital, generasi muda saat ini memiliki kebebasan lebih besar untuk mengekspresikan dirinya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya penggunaan bahasa gaul, singkatan tidak baku, serta campuran bahasa asing atau kode mixing. Dalam berbagai platform, khususnya yang kita ambil saat ini adalah Twitter, atau saat ini disebutnya aplikasi X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana menganalisis berbagai unggahan yang menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan bahasa. Hal inilah menunjukkan penyimpangan ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi, budaya digital, dan rendahnya kesadaran linguistik para pengguna media sosial. Meskipun fenomena ini dapat dianggap sebagai bentuk kreativitas dan adaptasi terhadap komunikasi modern, di sisi lain juga berpotensi mengancam keutuhan dan kebakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oke, baik. Penelitian ini kami lakukan karena didasari dengan bahasa Indonesia merupakan bahasa utama dan bahasa Indonesia merupakan simbol identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Namun di era digital saat ini muncul tantangan baru akibat penggunaan media sosial oleh generasi muda. Dan media sosial ini menjadi ruang ekspresi diri dan gaya hidup modern yang mendorong munculnya bahasa gaul, singkatan tidak baku, bahkan ada campur kode. Dan fenomena ini mencerminkan kreativitas linguistik, tetapi juga mengancam kebakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 3 hal, yaitu bentuk penyimpangan bahasa Indonesia di media sosial, faktor penyebabnya, dan implikasinya terhadap pelestarian bahasa nasional. Juga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, menelusuri faktor yang melatar belakanginya, serta mengkaji dampaknya terhadap eksistensi bahasa Indonesia di ruang digital. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi daring terhadap berbagai unggahan di platform X atau Twitter yang menunjukkan penyimpangan bahasa. Analisis ini dilakukan dengan metode analisis isi untuk mengidentifikasi pola penyimpangan, faktor penyebab, dan dampaknya terhadap kesadaran linguistik pengguna dalam lingkup online ataupun daring. Pembahasan implikasi terhadap pelestarian bahasa, fenomena penyimpangan bahasa memiliki implikasi serius terhadap pelestarian bahasa nasional. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat melemahkan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Generasi muda dapat menganggap bahasa gaul atau campuran lebih prestisius daripada bahasa baku, sehingga terjadi degradasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam bahasa. Bentuk penyimpangan bahasa, hasil penelitian menunjukkan 3 bentuk utama penyimpangan bahasa. Penggunaan bahasa gaul secara berlebihan, singkat yang tidak baku, dan pencampuran bahasa asing atau kode mixing. Contoh umum meliputi kata seperti by the way, I don't know, atau baper yang sering digunakan tanpa memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Penyimpangan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi bahasa dari komunikasi formal menjadi sarana ekspresi emosional dan spontan di dunia digital.
Faktor penyebab penyimpangan bahasa dipengaruhi oleh globalisasi digital, interaksi lintas budaya, dan rendahnya kesadaran linguistik. Paparan terhadap konten internasional seperti musik, film, dan tren daring membuat pengguna meniru istilah asing tanpa menyesuaikannya dengan kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, algoritma media sosial mempercepat penyebaran istilah populer yang dianggap modern dan menarik perhatian publik. Baik, dari pembahasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya penyimpangan bahasa memiliki dua sisi, yaitu diantaranya ada ancaman terhadap keutuhan bahasa nasional dan cerminan dinamika bahasa yang adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, kita supaya berupaya melestarikan bahasa Indonesia dan kita perlu melakukan secara seimbang dengan memanfaatkan teknologi digital secara positif. Dan juga solusinya adalah kita harus mengupayakan pelestarian melalui pendidikan bahasa dan literasi digital dan melakukan kampanye menggunakan bahasa yang baik dan benar di media sosial serta serta pengembangan kosakata baru yang relevan dengan perkembangan teknologi. Dari pembahasan pada hari ini, kesimpulannya adalah fenomena penyimpangan bahasa Indonesia di media sosial menunjukkan adanya perubahan sikap berbahasa di kalangan generasi muda. Meskipun menunjukkan kreativitas dan adaptasi, penyimpangan ini berpotensi melemahkan identitas nasional. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berbahasa dan pelestarian nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan dan kesadaran linguistik. Baik, berikut adalah beberapa referensi yang kita kutip. Dan sekian, terima kasih presentasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.